Pejuang terhebat nomor 1. Bab 736. Kakak, sialan, apa yang kau katakan? Akulah yang mempekerjakan Vane, kau tidak punya hak untuk memberhentikan pekerjaannya. Selain itu, bagaimana kau bisa memecatnya tanpa persetujuan ayah? Tanya mendesis marah. Pada saat berikutnya Tanya menjadi sangat marah mendengar perkataan Timothy. Dia hanyalah seorang pengawal dan aku adalah tuan muda. Apa aku perlu meminta izin saat aku ingin memecat pengawalku? Dan apa kau tidak tahu identitas aslinya? Seorang komandan kepala. Demi Tuhan, dia hanya seorang komandan kepala. Apa kita harus berlutut di hadapannya dan mencium pantatnya? Timothy menjawab dengan nada sedingin es. Tanya merasa hampir meledak saking marahnya sampai hampir pingsan. Dia tidak pernah berpikir kalau kakak tersayangnya akan mengatakan perkataan seperti itu. Tanya menginjakkan kakinya dan berteriak, tidak peduli apa yang kau katakan, kau tidak bisa memutuskannya sendiri. Jangan lupa kalau aku adalah kakakmu dan aku adalah anak tertua di keluarga Drake. Timothy terkekeh sinis dan kemudian berkata lagi, siapa yang meminta anjing ini menggonggong pada orang yang salah? Aku adalah tuannya. Dan seekor anjing yang menggonggong pada tuannya, apa gunanya memeliharanya? Agar dia menggigitku. Vane, di sisi lain, mencibir dengan dingin mendengar percakapan itu. Dia berkata, haha. Benar, karena Tuan Muda Drake telah mengatakannya dengan cukup jelas, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku tidak akan mempertahankan posisiku sebagai pengawal untuk mendapat lebih banyak penghinaan. Mungkin ada banyak orang yang mempermalukanku di belakangku, mengatakan hal-hal seperti, Vane Woods benar-benar lintah, melepaskan diri dari keluarga Drake. Vane berhenti sejenak lalu kemudian berkata, aku tidak terikat secara emosional atau fisik sebagai pengawal keluarga Drake. Dan Nona Tanya sudah membayar gajiku bulan lalu, dan gaji untuk hari ini, lupakan saja. Anggaplah pelayanan beberapa hari ini sebagai rasa terima kasihku kepada Nona Tanya. Tetapi hari ini Tuan Muda Leo harus membayarku 10 miliar, tidak ada pengecualian. Kalau dia tidak membayarnya, dia tidak bisa pergi. Begitu Leo mendengar apa yang diutarakan Timothy tentang pemecatan Vane, matanya bersinar seolah dia melihat cahaya di ujung terowongan. Dia kemudian bertanya kepada Timothy, Tuan Muda Drake, kau baru saja memecatnya, bukan? Dia bukan lagi pengawalmu, bukan? Karena dia bukan lagi pengawalmu, bahkan kalau aku menyuruh orang-orangku memukulinya, itu tidak akan memengaruhi persahabatan kita, bukan? Timothy mengangguk sebagai jawaban, tapi dia mengingatkan, tentu saja. Dia bukan lagi pengawal kami sekarang. Tapi satu hal yang harus aku katakan, bajingan ini cukup terampil, aku rasa pengawalmu tidak sebanding dengannya. Kau berani. Sharon segera melangkah dan menyalak dengan marah. Meskipun dia bukan lagi pengawal keluarga Drake, masih ada keluarga George. Jangan lupa kalau keluarga George juga kekuatan yang harus diperhitungkan. Kalau kau berani menyentuh satu helai ujung rambutnya, kau akan melawanku, Sharon George. Oh, Nona George, apa kau sekarang mencoba menjadi pahlawan super? Kenapa sih? Dia sudah punya seorang istri, tetapi aku juga mendengar kalau dia sama sekali tidak tertarik padamu. Apa kau layak berkorban sebanyak itu untuk seorang pria yang sudah menikah? Leo mencibir bersikap protektif pada Sharon tentang Vane. Wajahnya menjadi gelap dan kusam. Bagaimanapun, Sharon adalah satu-satunya putri dari keluarga George, keluarga bangsawan kelas 1 di Provinsi Tengah. Leo berasal dari keluarga kelas 3, maka sewajarnya dia tidak ingin menyinggung perasaannya, dan perkataannya berhasil membuatnya takut. Mengapa kau peduli? Bahkan kalaupun dia tidak menyukaiku, dia tetaplah temanku. Dan aku harus membantu temanku. Sharon menggigit bibir bawahnya dengan erat saat mulutnya setengah terbuka. Dia memandang ke arah Vane sejenak. Nona Sharon, terima kasih atas niat baikmu. Vane sedikit tersentuh oleh tindakan Sharon, tetapi dia memandang Sharon dengan wajah serius dan tegas. Tapi, aku, Vane Woods, tidak suka berutang budi kepada orang lain, apalagi, ini adalah urusan pribadiku dengan Tuan Muda Leo, dan aku tidak suka orang lain ikut campur. Aku akan menangani ini sendiri. Terima kasih. Tapi, Sharon merasakan tusukan kekecewaan di dalam hatinya.
Tidak hanya Fane yang memanggilnya, Nona Sharon, nama resmi, tetapi juga menyebutkan kalau itu adalah urusan pribadinya dan Sharon sebagai orang luar tidak boleh ikut campur. Pernyataan itu dengan jelas menyatakan niatnya dengannya, mereka tidak mungkin bisa bersama. Bocah ini sungguh tidak memberinya kesempatan sama sekali. Hahaha. Nona Sharon, dengarkan setiap kata-katanya dengan jelas. Sadarlah. Dia tidak menginginkan bantuanmu. Dia bersikap dingin padamu, tidak bisakah kau merasakannya? Dia sama sekali tidak menghargaimu, mengapa kau masih ingin membantunya? Leo bertepuk tangan penuh semangat saat mendengar apa yang diucapkan Fane. Sekarang, setelah penghalang jalan terakhir disingkirkan, Leo terperangah dengan sukacita. Lebih dari selusin pengawal yang menunggu di luar mal bergegas ke tempat itu setelah mendengar percakapan itu. Tuan Muda Leo, bagaimana kami bisa membantumu? Salah satu dari mereka segera melangkah maju. Membungkuk di depan Leo dengan tangan ditangkupkan, dan berkata. Bab 737. Ada satu bocah bodoh di sini yang jelas-jelas tidak membawa otaknya hari ini. Aku ingin pulang tetapi dia menghentikanku. Kau tahu apa yang harus kau lakukan selanjutnya, kan? Leo mencemooh dengan dingin lalu menoleh ke Timothy. Tuan Muda Drake, jangan khawatirkan mereka. Pengawalku ini bukan orang biasa. Mereka menciptakan teknik bertarung unik yang disebut, tinju kosong berputar tak terkalahkan, yang tidak diketahui oleh siapapun di dunia ini. Selain itu, semuanya adalah senior dan junior dari tempat yang sama. Mereka sangat kuat. Hati Timothy melonjak kegirangan dan harapannya melambung tinggi saat mendengar kata-kata Leo. Leo benar. Meskipun keluarga Turner hanyalah sebuah keluarga kelas 3, itu tidak berarti kalau tidak ada petarung yang ahli dalam keluarga mereka. Beberapa petarung yang terampil mungkin secara emosional terikat dengan seseorang yang mereka temui dari keluarga kelas 3, dan untuk alasan ini, mungkin, mereka bersedia bekerja untuk mereka. Melihat kepercayaan diri Leo yang membumbung tinggi, Timothy akhirnya berpikir kalau masih ada harapan bagi Leo untuk memberi Fane pelajaran yang tak terlupakan. Akan lebih baik kalau mereka membuatnya terbaring di tempat tidur selama berminggu-minggu. Hei! Beraninya kau menyinggung tuan muda kami. Apa kau ingin mengirim dirimu sendiri ke neraka? Sekelompok pengawal segera mengepung Fane. Bak! Plak! Buk! Sayangnya, para pengawal itu jatuh ke lantai segera setelah mereka mengepung Fane. Tak satu pun dari mereka bisa bangun kembali sekarang. Rasa sakit menyelimuti mereka dengan intensitas yang mengerikan yang menyebabkan mereka semua meratap kesakitan. Wajah mereka berubah menjadi pucat. Apa? Timothy, sebaliknya, jantungnya berdebar kencang di dadanya sehingga wajahnya menjadi pucat. Pengawal dari keluarga Turner sepertinya tidak bisa diandalkan sama sekali sekarang. Tinju kosong berputar tak terkalahkan, apa? Bagi Fane, itu hanyalah kepalan permen kapas, lembut dan tidak berguna. Lebih dari selusin pria menggunakan teknik yang sama, namun tidak satu pun dari mereka bisa menyentuh ujung pakaian Fane sebelum jatuh ke lantai. Kalau aku tidak melihat 10 miliar dolar ditransfer ke rekeningku, kau akan mengembuskan napas terakhirmu di sini. Senyuman mencela namun menakutkan terlihat di wajah Fane. Dia menatap Leo dan berkata, oh ya, ngomong-ngomong, kalau ada furnitur atau barang berharga yang rusak di sini, kau harus membayarnya juga. Lagi pula, kau yang memulai pertarungan, dan juga karena kau menolak untuk membayar, kan? Kilau keringat dingin terlihat di ahi Leo, wajahnya menjadi semakin pucat saat Fane berbicara. Setelah dia berpikir, Leo akhirnya membuka mulutnya, bukankah ada 8 pertandingan lagi? Ayo. Huff. Aku tidak dalam kondisi terbaikku beberapa saat yang lalu. Dan mungkin aku akan memenangkan 8 pertandingan yang tersisa dan Ao akan menjadi orang yang berutang uang kepadaku. Haha. Baiklah. Kalau begitu, aku akan melanjutkan permainan denganmu. Aku baru bermain 2 putaran dan aku sangat menyukai permainan ini, menyenangkan. Fane terkikik mendengar tawaran Leo. Setiap kata dan nada dari mulutnya menimbulkan kemarahan di dalam hati Leo. Leo langsung mendidih karena marah sehingga dia hampir memuntahkan darah. Apa bajingan ini sungguh tidak pernah bermain biliar sebelumnya. Lelucon apaan? Ayo, giliranku untuk memulai permainan. Leo mengusap keringat dingin di wajah dan lehernya, lalu melangkah ke meja biliar dengan hati-hati.
Tentu saja, semua orang memperhatikan, tangannya sedikit gemetar. Dia sudah bukan tandingan Vane sejak awal, dan sekarang dia gugup, dia otomatis tidak bisa tampil bagus. Karenanya, dalam 8 pertandingan berikutnya, dia tidak pernah menang satu kali pun. Hanya dalam satu pertandingan, Leo melihat secercah harapan, tetapi pada akhirnya, Leo gagal mengalahkan babak itu. Baiklah. 10 pertandingan telah berakhir, apa kau ingin mengatakan sesuatu sekarang? Transfer 10 miliar. Ini nomor rekening milikku. Vane segera mengambil pena dan menulis nomor rekeningnya di selembar kertas lalu menyerahkannya kepada Leo. Tapi aku hanya punya 5 miliar di saldoku. Tuan Woods tersayang, aku akan memberimu 5 miliar, dan kita akan membuat kesepakatan, tidak apa-apa, kan? Leo tahu sangat jelas di dalam hatinya kalau Vane bukanlah orang yang sederhana. Orang yang begitu kuat tidak membiarkan mereka pergi, oleh karena itu, dia hanya bisa memohon kepada Vane dengan sangat menyedihkan. Bab 738. Vane, pernahkah kau mendengar ada pepatah yang mengatakan, yang paling beruntung dia yang tahu kapan harus bangun dan pulang. 5 miliar dolar itu sendiri sudah banyak, dan Tuan Muda Turner tidak punya uang lagi. Anggaplah dirimu beruntung hari ini, bisa meraup 5 miliar darinya, jawab Timothy, meski dibumbui dengan arogansi saat dia memberi Vane senyuman licik. Vane awalnya sudah tidak puas. Dengan betapa merendahkannya Timothy baru saja berbicara dengannya, dia tersenyum sinis sebagai jawabannya dan berkata, "Tidak. Aku tahu kalau situasinya berbeda, kalau aku yang kalah, dia tidak akan membiarkanku lolos dengan pecahan kurang dari 10 miliar. Aku ingin menunjukkan kalau keterampilan negosiasimu juga luar biasa." Petik 2. Tuan Muda Turner adalah orang yang bertaruh denganku. Bagaimana kau bisa mengatakan kalau aku hanya meraup uang darinya? Kau tidak bisa menyalahkanku kalau dia memiliki koordinasi yang buruk. Jangan melewati batas, brengsek. Dia adalah tuan muda keluarga Turner. Para pengawal, meski masih kesakitan, bangkit berdiri setelah mereka dipukuli. Mereka secara pribadi takut hanya dengan kehadiran Vane. Vane memelototi salah satu pengawal tersebut, yang sangat ketakutan hingga terhuyung mundur. Sepertinya aku tidak peduli dia adalah tuan muda dari keluarga manapun, cemooh Vane. Jangan berpikir dia bisa keluar dari tempat ini kalau dia tidak membayarku secara penuh, bahkan kalau dia hanya punya sedikit uang. Dengan tangan terkepal, Leo menoleh ke Timothy, menyadari kalau Vane tidak membiarkannya lolos. Tuan Muda Drake, bantu aku membayar 5 miliarnya, kau bisa kan? Timothy mendapati dirinya terjebak tidak bisa berbuat apa-apa dengan tepat sebelum akhirnya dia menjawab, Tuan Muda Turner, kau meminta 5 miliar, bukan 50 juta. Bahkan kalau kau memintaku untuk meminjamkanmu 500 juta, aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Apa kau pikir aku bisa meminjamkan uang 5 miliar kepadamu begitu saja? Merasa tak berdaya, Leo mengalihkan tatapan cemasnya ke arah Vane. Aku tidak punya uang sebanyak itu, semburnya. Aku hanya punya uang 5 miliar. Vane terkekeh, geli dengan situasinya. Aku akan membuatnya mudah untukmu, beri aku 5 miliar dan kelapa babi bodohmu itu. Bagaimana? Kata-katanya membuat Leo takut, membuat wajahnya sungguh pucat pasi. Karena tidak punya pilihan lain, Leo menoleh ke salah satu pengawal yang ada bersamanya dan mengoceh, Logan, pulanglah dan bantu aku memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi. Ayahku harus menemukan cara untuk mendapatkan uang 5 miliar, atau aku akan mati. Setelah dia mengatakan itu, Leo menoleh ke Vane sekali lagi dan berkata, aku akan meminta pengawalku pulang untuk memanggil ayahku dan membawa uangnya. Seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Vane mengangguk. Tentu saja tidak. Seolah tidak terganggu, Vane menoleh ke teman-teman wanitanya. Ayo main biliar. Lagi pula itu cukup menyenangkan, ajak Vane. Kita akan bermain sambil menunggu ayahnya, oke. Kata-katanya sepertinya tidak cocok dengan Tanya. Apa kau sungguh berpikir untuk berhenti, Vane? Tanya cemas, tatapannya terpaku pada Vane. Jangan berhenti. Tolong jangan berhenti. Tolong jangan menaruh dendam pada kakakku. Dia hanya mengatakan sesuatu karena dia sedang marah. Vane hanya memberinya senyuman pahit. Nona Tanya, aku menghargai ketulusanmu,
Tetapi aku cukup yakin kau tahu orang seperti apa aku ini. Aku tidak akan pernah mengulangi apa yang sudah aku katakan, dan aku menganggap semuanya serius. Aku bukan orang yang bisa dibodohi, Dang Ou tahu itu. Selain itu, aku tidak akan berhenti, kakakmu lah yang memecatku. Baiklah. Tanya menggerutu. Tanya tahu, tidak ada gunanya berdebat dengannya lebih jauh, Vane sangat teguh dalam keyakinannya. Kalau begitu berjanjilah padaku kalau kita akan tetap menjadi teman baik, pintanya dengan lembut. Itu tidak akan menjadi masalah, kan? Tentu tidakkah? Kita akan tetap berteman baik meski aku bukan pengawal keluarga Drake. Vane mengangguk. Mereka berempat, termasuk Tanya, Sharon, dan Ivene, bermain di dua meja dan memulai putaran biliar mereka sendiri. Sementara itu, majikan keluarga Turner sedang minum teh dengan seorang marsekal yang dia kenal dan berhubungan baik dengannya. Marsekal ini berasal dari kota Naga Langit, dan dia adalah kerabat jauh dari keluarga Turner. Kebetulan dia adalah tamu mereka hari ini. Suasana damai pun hancur saat Logan, seorang pengawal, menerobos masuk ke dalam ruangan, membusung dan terengah-engah. Bab 739. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Logan mendongak memegang celananya. Ekspresi wajah Fabian Turner menjadi gelap saat dia memelototi Logan. Apa itu? Kau benar-benar kasar. Apakah kau tidak tahu kalau kau harus pergi ke pengurus rumah? Apakah kau tidak melihat kalau aku kedatangan tamu penting? Paman, apa yang kau bicarakan? Tamu penting apa? Kita adalah keluarga, kau terlalu murah hati, kata seorang pria muda di hadapan Fabian Turner saat dia menyesap tehnya, senyum kecil tersungging di wajahnya. Fabian Turner memandang pengawal itu, Logan, dan dengan kepala dingin mendesak, bicaralah. Apa itu? Mengapa kau datang padaku? Logan menjawab. Ini tidak baik, Tuan Muda kehilangan cukup banyak uang saat bermain biliar dengan beberapa orang. Kehilangan uang? Bagaimana mungkin? Fabian Turner tercengang. Bukankah dia cukup ahli dalam bermain biliar dan akan memenangkan sebagian besar permainannya? Bukankah dia memberitahuku 2 hari yang lalu kalau dia memenangkan beberapa ratus juta? Mengapa kau begitu terkejut kalau dia kalah hari ini? Tentu saja, Fabian Turner tahu kalau putranya sering mengunjungi biliar dan berjudi di sana. Dia juga tahu kalau putranya biasanya bertaruh 10 juta per permainan dengan Tuan Muda Drake. Bahkan kalau putranya kalah, dia seharusnya tidak kehilangan banyak uang karena keahliannya. Tuan Muda mempertaruhkan taruhan besar kali ini. Dia mempertaruhkan 10 permainan dengan seseorang, dan itu 1 miliar per ronde. Dia kalah sebanyak 10 miliar. Logan berkata dengan cemas. Tuan Muda hanya punya uang 5 miliar dan uangnya kurang 5 miliar. Dia tidak bisa pulang, dan orang itu berkata kalau Tuan Muda tidak bisa mendapatkan sisa 5 miliar, dia akan membunuhnya. Tuan Muda tidak punya pilihan lain, jadi dia memintaku untuk pulang dan mengambil uangnya. Apa? Fabian Turner langsung bangun dari kursinya, bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Logan kepadanya. Dia mempertaruhkan 1 miliar per 1 ronde dengan seseorang dan kalah dalam 10 ronde. Apa kau bercanda? Dia kalah 10 pertandingan dengan kemampuannya. Dan juga, apa yang ada dalam pikirannya untuk mempertaruhkan 10 miliar permainan dengan orang-orang itu? 10 miliar adalah jumlah yang cukup besar untuk keluarga Turner. Mereka adalah keluarga bangsawan kelas 3 dan tidak memiliki banyak modal kerja, meskipun mereka memiliki banyak properti. Selain itu, dia sangat mengenal putranya. Putranya tidak akan bertaruh pada permainan biliar dengan orang lain jika dia tidak yakin itu akan menguntungkannya. Paling tidak, dia tidak akan bertaruh 100 juta dalam satu permainan. Logan kemudian memberikan penjelasannya sambil berbicara, Tuan, aku curiga orang itu membodohi Tuan Muda kita. Orang itu berkata kalau dia tidak tahu cara bermain, dan itu adalah pertama kalinya dia bermain biliar. Tuan Muda pasti ingin memenangkan uangnya, jadi dia membuat orang itu gelisah dengan bermain dengannya. Orang itu shock dan berkata kalau dia ingin bertaruh 1 miliar untuk satu permainan. Tuan Muda percaya diri, jadi dia menyetujuinya, tetapi tidak sesuai harapan kalau pria itu akan menjadi sangat pandai dalam biliar. Dia mengatakan kalau dia sudah menguasainya setelah melihat Tuan Muda dan Tuan Muda Drake memainkan satu permainan.
Pada akhirnya, dia memenangkan 10 pertandingan terus-menerus. Sial. Beraninya dia menipu anakku. Fabian Turner sangat marah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Baik. Siapa orang itu? Apa dia orang kaya dan berkuasa? Seseorang yang mau bertaruh 10 miliar permainan pasti orang yang kuat. Tuan, orang itu hanyalah pengawal keluarga Drake, dan namanya Vane. Tuan Muda Drake bahkan berbicara atas nama Tuan Uda, tetapi orang itu bahkan tidak mendengarnya. Tuan Muda Drake sangat marah karenanya dan dia langsung memecat pengawal itu. Jawab Logan, jelas marah saat dia berbicara. Kami ingin mengawal Tuan Muda kami dan meninggalkan tempat itu, tapi kami bukan lawan orang itu. Dia sangat terampil dalam bertarung. Bab 740. Berani-beraninya dia menipu anakku. Dengan marah, tinju Fabian menegang. Tidak ada yang berani ikut campur tangan. Bagaimanapun, dia adalah pengawal keluarga Drake. Beraninya orang itu masih bersikap sombong setelah dia dipecat oleh keluarga Drake. Logan mengerutkan kening dan berkata, orang itu sudah gila. Dia bahkan mengabaikan permohonan Tuan Muda Drake atas nama Tuan Muda. Tuan Muda Drake meminta Vane untuk menghormatinya dan mengambil uangnya 5 miliar dari Tuan Muda kita, tapi orang bodoh itu menolaknya. Haha, jadi ada orang seperti itu yang tidak memahami dunia, ya. Pemuda yang duduk bersama Fabian Turner berdiri. Siapa orang itu? Bagi seorang pengawal, pria tersebut memiliki sifat yang cukup pemarah. Selain itu, bukankah dia takut kalau keluarga Drake akan berurusan dengannya sekarang karena dia telah menyinggung Tuan Muda Drake? Dengan senyum pahit di wajahnya, Fabian menjawab, oh, kau tidak tahu, keponakanku. Pria itu adalah Vane Woods, menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga Taylor. Dia juga pensiunan tentara sepertimu, tapi sepertinya dia gagal mendapatkan gelar apapun dalam 5 tahun ini. Dia memberitahu semua orang kalau dia memiliki medali tetapi hilang saat perjalanan pulang, jadi tidak ada buktinya. Ada desas-desus kalau dia hanyalah seorang komandan kepala. Logan kemudian menyela, siapa yang tahu apakah dia sungguh seorang komandan kepala. Semua orang berpikir kalau dia tidak berbohong saat dia mengaku seperti itu, karena dia cukup ahli. Meskipun demikian, pria itu sungguh memiliki keterampilan medis yang sangat baik karena dia telah menyelamatkan Dewi Perang Lana sebelumnya. Tapi, Dewi Perang telah membalasnya. Alasan dia begitu gila mungkin karena dia masih berpikir kalau Dewi Perang berutang nyawanya padanya, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya karena hal itu. Fabian menyentuh ujung hidungnya. Ini sangat merepotkan. Kita tidak bisa membunuh orang itu karena dia telah melakukan kebaikan untuk Dewi Perang. Bagaimana kalau Dewi Perang datang pada kita kalau terjadi sesuatu padanya? Pemuda itu tersenyum dingin. Tapi kita tidak bisa membayar dia 5 miliar, kan? Bukankah itu akan membuat kita menjadi pengecut di matanya? Pria itu kemudian jatuh ke dalam pikirannya sebelum dia menawarkan, aku punya ide, Paman. Aku akan mengikutimu ke sana, dan kita hanya akan membayar 5 miliar. Kalau dia bersikeras mendapatkan bayaran 10 miliar, aku akan menunjukkan siapa bosnya dan menghancurkannya. Dia harus tahu kalau ada tuan yang lebih baik darinya. Mata Fabian berbinar saat dia mendengar saran keponakannya, inilah yang dia inginkan. Dia ingin kerabatnya ini mengambil tindakan tetapi dia takut keponakannya, sekarang seorang marsekal terhormat, akan menolaknya. Itu terdengar baik di telinga Fabian ketika keponakannya mengatakan sendiri kalau dia akan ikut, tanpa dia memohon. Bagus. Sungguh luar biasa punya keponakan sepertimu di keluarga kita. Fabian mengangguk, merasa senang. Menurutku pengawal lain tidak perlu ikut bersama kita karena mereka tidak akan berguna di sana. Mereka segera pergi dengan mobil, Logan sebagai supir menuju mal. Kenapa mereka belum datang? Leo menjadi semakin tertekan saat dia mengamati Vane terus meningkat saat dia bermain bersama teman-teman wanitanya. Uang 10 miliar. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan marah saat dia mendengar tentang taruhannya yang salah. Dia merasa Vane telah membohonginya sejak awal. Vane mungkin ahli dalam biliar, tetapi dengan sengaja bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa meningkat begitu cepat kalau bukan Vane memang pandai bermain biliar? Leo merasa cemas dan gelisah saat Fabian berjalan ke ruang biliar bersama seorang marsekal dan pengawal mereka, Logan.
Ayah, kenapa kau hanya membawa dua orang ke sini? Ekspresi wajah Leo menjadi gelap saat dia melihat ayahnya datang hanya bersama dua orang. Tampaknya ayahnya telah berkompromi dan membayar uang kepada Vane. Dia berharap ayahnya akan melawan dan membawa lebih banyak pengawal untuk memukuli Vane. Bab 741. Fabian mengamati ruangan tersebut. Begitu melihat putranya, dia pun berteriak, "Siapa yang bernama Vane? Beraninya kau mencegah putraku pergi?" Vane tidak ragu-ragu saat melihat pendatang baru itu berjalan ke arah mereka saat dia memasukkan bola lagi. Dia dengan pelan meletakkan tongkat biliar di atas meja. Dia lalu berkata, "Kau adalah kepala keluarga Turner, ya? Putramu kalah 10 miliar dalam permainan biliar dan hanya memiliki 5 miliar bersamanya. Dia kalah dalam permainan dan, ya, yang kalah harus membayar. Aku tidak akan membiarkannya pergi kecuali dia datang dengan sisa uangnya, haha. Anak muda, tidakkah kau berpikir kau bersikap berlebihan untuk bertaruh 1 miliar untuk satu ronde? Permainan." Fabian memiliki senyuman yang merendahkan di wajahnya saat dia menambahkan, "Selain itu, kaulah yang berbohong kepada putraku bahwa kau tidak tahu cara bermain biliar dan membuatnya. Bertaruh dengan jumlah yang cukup besar, apakah kau yakin kau berhak mendapatkan 10 miliar? Vane hanya mengangkat bahunya. "Tuan Turner, aku harap kau dapat menilai situasinya sebelum mengatakan sesuatu. Aku tidak berbohong kepada putramu ataupun menipunya agar bermain-main denganku. Aku benar-benar baru saja belajar cara bermain. Selain itu, putramu adalah orang yang ingin memenangkan uang dariku, jadi dia memicu persaingan di antara kami." Vane berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Jika dia tidak berniat memenangkan uang dariku, bagaimana mungkin dia bisa kalah dalam permainan?" Pada saat ini, pemuda di samping Fabian melangkah maju dan berkata, "Paman, abaikan pria berlidah tajam ini. Kita harus berhenti berbicara dengannya. Mari kita beri dia 500 miliar jika dia sangat menginginkannya. Kita masih akan pergi dengan Tuan Muda Turner jika dia tidak menginginkannya." Fabian mengangguk. Kau benar, Cadmus Sanders," ujarnya. "Kita tidak bisa memperlakukan orang ini dengan hormat." Rasa lega menyapu Leo ketika mendengar nama pemuda itu. "Kakak Cadmus. Kau kakak Cadmus. Astaga. Aku tidak mengenalimu karena sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku dengar kau bergabung dengan tentara dan menerima gelar kehormatan. Kau seorang marsekal, bukan? Kapan kau datang?" Cadmus tersenyum. "Sudah lama sekali, saudaraku. Aku baru saja berada di rumahmu kurang dari 1 jam yang lalu dan tidak tahu kita akan bertemu dalam keadaan seperti ini." Dia berhenti sejenak sebelum meyakinkannya, "Jangan khawatir. Kakak Cadmusmu ada di sini. Anggap saja kita memberi dia muka dengan memberinya 500 miliar. Bagaimanapun juga, kita tidak menindasnya karena kita lebih kuat. Dia berhayal jika masih menginginkan 10 miliar. Seorang marsekal." Vane berujar sambil tersenyum setelah mendengar ucapannya. "Pantas saja kau begitu percaya diri. Kau seorang marsekal." Timothy tersenyum pada Cadmus dan berkata, "Aku tidak tahu bahwa Tuan Muda Sanders sebenarnya adalah seorang marsekal. Aku iri padamu karena memiliki gelar itu di usia yang sangat muda." Dia lalu melirik Vane dengan ekspresi jijik. "Kau jauh lebih baik daripada seseorang di ruangan ini. Dia sangat sombong sebagai komandan kepada dan dia tidak menawariku sedikit pun rasa hormatnya." Cadmus senang mendengarnya. Sambil menyeringai, dia berbicara kepada Timothy. "Ini pasti Tuan Muda Drake. Kau terlihat sangat mencolok. Mari kita minum-minum setelah aku menyelesaikan masalah ini." "Haha, baik. Aku akan membayar minuman kita. Bagaimanapun juga, Provinsi Tengah dan aku harus menunjukkan keramahanku sebagai tuan rumah." Timothy terkekeh dan jelas terlihat senang. Ayah dan adiknya menghabiskan begitu banyak uang untuk bergantung pada Vane, meskipun dia hanyalah seorang komandan kepala. Timothy yakin bahwa dia lebih baik karena menjalin hubungan dengan seseorang yang statusnya lebih baik. Seorang marsekal jauh lebih dapat diandalkan daripada Vane. Bab 742. Fabian menyukai apa yang dia dengar dari Timothy. Senyum senang pun terpampang di wajahnya saat dia berkata, "Tuan Muda Drake, kau terlalu murah hati. Aku yang seharusnya menjadi orang yang menunjukkan keramahan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Aku dengar kau telah memecat pengawal ini demi anakku.
Bagaimana aku harus membalas kebaikanmu? Karena merasa muak dengan perilaku orang-orang ini, Vane pun membentak. Siapa yang nanti akan menjadi tuan rumah itu tidak ada hubungannya denganku. Kau harus mentransfer 5 miliar yang dijanjikan kepadaku sebelum aku kehilangan kesabaran. Katmus terkejut sesaat atas keberanian Vane. Tapi itu langsung menghilang saat dia menyeringai. Anak muda, kau cukup banyak bicara. Berani-beraninya kau berbicara kepada kami seperti itu setelah kau tahu bahwa aku adalah seorang marsekal. Vane tertawa dengan angkuh. Haha, mengapa aku harus sopan kepada seorang marsekal yang tidak tahu mana yang benar dan salah? Kau hanya seorang marsekal. Kau tidak layak kuperlakukan dengan sopan. Ya ampun, kau sangat keras kepala. Katmus mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyeringai. Jika memang seperti itu masalahnya, mari kita lihat apakah kepalamu lebih keras dari kepalan tanganku. Dia segera melangkah maju dan bergegas menuju Vane. Kepalan tinjunya diarahkan kepadanya. Seringai Vane menghilang dari wajahnya ketika melihat pria itu menyerang tepat ke arahnya. Sambil mengejeknya, Vane mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengarahkan satu tinju kanannya ke Katmus. Katmus terkejut ketika Vane bahkan tidak berusaha menghindarinya. Dia tidak menghindari seranganku. Tentu saja, keterkejutannya tidak bertahan lama sebelum senyumannya muncul kembali. Katmus juga tidak mundur saat dia terus menyerang Vane. Bu! Tinju mereka bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang datang dari kedua tinju tersebut memancarkan kekuatan yang sangat kuat yang bisa didengar semua orang. Apa? Katmus bisa merasakan kekuatan mengerikan di balik pukulan Vane saat tinju mereka bertemu. Dengan mata dan mulut yang ternganga lebar karena terkejut, kekuatan itu membuatnya terhuyung-huyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Semua orang terkejut saat melihat Vane berdiri di sana masih terpaku di tempatnya dan tidak bergerak. Di sisi lain, Katmus bergerak mundur beberapa langkah setelah benturannya. Mustahil. Katmus menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak percaya. Seorang komandan kepala biasa tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Tidak mau menyerah, dia menyerang sekali lagi ke arah Vane. Kali ini ia menggunakan hampir semua kekuatannya. Namun, Vane juga meningkatkan kekuatannya dan sekali lagi menyebabkan Katmus mundur beberapa langkah. Kali ini, Katmus bahkan tidak bisa berdiri saat langsung jatuh ke lantai. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya seorang komandan kepala? Leo tertegun dengan mata dan mulut yang ternganga lebar. Luar biasa. Sharon menatap sosok Vane dengan mata berbintang. Hei! Bab 743. Tanya yang sedang berdiri di pinggir hanya bisa menghela napas. Dia, ayahnya, dan si wajah hantu telah melihat betapa menakutkannya Vane. Bagaimanapun juga, Vane telah membunuh 300 orang dari klan Elang sendirian. Kejadian itu masih membuatnya merinding ketika mengingat apa yang terjadi pada malam yang menentukan itu. Dia melihat seorang master yang hanya muncul di novel. Itu juga hari di mana dia melihat seseorang membunuh musuhnya tanpa ragu-ragu. Tanya sangat mengenal kekuatan si wajah hantu dan itu adalah perbedaan besar jika harus dibandingkan dengan Vane. Ayahnya telah mengingatkan kakaknya untuk tidak menyinggung Vane, bahwa mereka harus selalu berada di pihaknya dengan baik. Tapi kakaknya ini tanpa berpikir lagi telah memecat Vane beberapa saat yang lalu. Ini merupakan kerugian besar bagi keluarga Drake. Dia sangat berharap agar Vane tidak menyimpan dendam karena ucapan kakaknya. Kau bukan komandan kepala, tidak dengan kekuatan bertarungmu yang seperti itu. Siapa kau? Apa pangkatmu? Marsekal Katmus adalah yang paling terkejut di antara semuanya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kekuatan Vane lebih kuat darinya bahkan ketika dia menggunakan hampir semua kekuatannya untuk menyerang Vane. Katmus tidak ingin menggunakan teknik andalannya. Dia merasa bahwa orang di depannya ini bukanlah seorang yang bisa dia lawan. Vane mengangkat bahunya. Siapa aku? Haha. Aku hanyalah seorang menantu yang menikah dengan keluarga Taylor. Aku hanya seorang prajurit brengsek seperti yang dikatakan Tuan Muda Leo, bukan? Dia hanya perlu membayarku 5 miliar dan meminta maaf kepadaku dengan tulus. Tapi karena dia menyebutku prajurit yang brengsek, yah, itu membuat suasana hatiku menjadi buruk. Setelah berhenti sejenak, Vane kemudian menambahkan dengan penekanan pada setiap kata-katanya, karena itu,
aku tidak akan menerima jumlah uang yang kurang dari 10 miliar. Ekspresi wajah Katmus menjadi gelap ketika mendengar penjelasan Vane. Dia berbalik dan menatap Leo dengan dingin. Saudaraku, apa yang kau katakan? Seorang prajurit brengsek. Kami tentara yang mengorbankan hidup kami untuk Catisia adalah orang-orang rendahan di matamu. Kakak, aku, bukan berarti itu kau. Kau seorang marsekal. Maksudku itu Vane. Leo segera menundukkan kepalanya dan menjelaskan dengan malu-malu. Plak, alih-alih mengejar Vane, Katmus berbalik dan menamparkan Leo dengan sekuat tenaga. Tamparan ini untuk semua prajurit yang tewas di medan perang. Jika kau berani mengatakan kata-kata seperti itu untuk merendahkan kami para veteran, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Kakak, maafkan aku. Leo merasa dianiaya. Dia mengangkat kepalanya dan ingin berdebat dengan Katmus. Tapi dia segera meringkuk saat melihat ekspresi Katmus yang menakutkan. Katmus, kenapa? Fabian melihat ke arah Katmus dan tidak bisa berkata-kata. Tidak masalah bahwa putranya kalah dalam pertandingan tersebut. Putranya telah menyebut Vane sebagai seorang tentara brengsek. Masuk akal baginya sekarang mengapa pria ini menolak untuk memberikan wajah tuan muda Drake dan bersikeras untuk mendapatkan 10 miliar dari putranya. Paman, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Lebih baik jika kalian menyelesaikannya sendiri. Katmus lalu berjalan ke sisi lain, mengeluarkan rokoknya, dan mulai merokok sendirian. Dia telah melalui banyak situasi hidup dan mati untuk mencapai gelar yang dia miliki hari ini. Semua itu dilaluinya bukan tanpa melihat saudaranya sekarat di tangan musuh mereka. Karena itulah dia tidak bisa mentolerir jika ada yang menyebut veteran sebagai tentara yang brengsek dan tidak berguna. Menurutnya, kehidupan nyaman yang dinikmati orang-orang ini telah ditukar dengan darah para prajurit ini. Mereka tidak bisa dipandang rendah. Para prajurit yang telah gugur dalam pertempuran akan dirugikan jika mereka mendengar kata-kata seperti itu dari orang-orang yang masih hidup. Fabian tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya bisa tersenyum pada Vane dan mengaku kalah. Tuan Vane, yang terjadi hari ini jelas merupakan kesalahan anakku dan aku minta maaf padamu. Namun, 10 miliar terlalu banyak dan kami hanyalah keluarga bangsawan kelas 3. Ini akan menjadi tekanan besar bagi kami untuk mendapatkan 10 miliar. Bisakah kita setuju dengan jumlah 8 miliar saja? Vane tersenyum dingin setelah mendengar perkataannya. Aku tidak ingin mengulangi perkataanku lagi. 10 miliar, tidak kurang 1 sen pun. Jika tidak, aku akan membunuh putramu. Aku yakin Marsekal Katmus tidak akan bisa menghentikanku. Semua orang sekali lagi terkejut. Siapapun yang lebih rendah dari yang lainnya tidak akan mengklaim hal-hal yang begitu berani. Pria di depan mereka hanyalah menantu biasa yang menikah dengan keluarga istrinya, bukan? Bukankah dia hanya seorang komandan kepala? Bab 744. Katmus berdiri tepat di depan Vane, namun Vane dapat dengan berani mengklaim bahwa dia yang seorang marsekal tidak akan bisa menghentikannya. Jika memang seperti itu, dia benar-benar mendominasi. Vane tidak akan berani mengatakan hal seperti itu jika dia tidak setidaknya memiliki kekuatan seorang marsekal atau raja perang. Ini. Petik 2. Karena tidak ingin membayar Vane 10 miliar, Fabian mengalihkan pandangannya ke arah Katmus. Lagi pula, apa yang diklaim Vane dengan berani itu agak merendahkan Katmus. Dia berharap Katmus akan marah karena pilihan kata-kata Vane. Fabian percaya Katmus bisa menang melawan Vane jika dia menggunakan semua kekuatannya. Namun, Katmus hanya mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya. Dengan lidah terbata-bata, Fabian beralih ke putranya yang memberi alasan buruknya lalu membentaknya, aku akan membayar 5 miliar untukmu, tetapi kau harus membayar sisanya sendiri. Baiklah, ayah. Petik 2. Ekspresi wajah Leo terlihat pahit dan merasa tidak adil baginya berada dalam situasi ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, bahkan seorang marsekal pun gagal menjatuhkan Vane. Jadi, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia segera mentransfer uang tersebut ke rekening bank Vane. Dia kemudian memberi tahu rekening Vane kepada Fabian dan memintanya untuk mentransfer sisanya. Fabian sangat terpukul ketika sejumlah besar uang meninggalkan rekening banknya. 5 miliar dari sisi Leo dimenangkan dari permainan lainnya, jadi dia tidak merasa uang itu banyak.
Namun, 5 miliar lainnya berasal dari keluarganya sendiri. Bagi keluarga bangsawan kelas 3, uang sejumlah itu berarti mereka harus mengurangi pengeluaran untuk sementara waktu. Akhirnya, Fabian menatap Vane dan bertanya. Baiklah, Vane. Bisakah kami pergi dari sini? Tentu saja. Vane mengangguk. Karena kau sudah membayar uangnya, aku tidak membutuhkan kalian lagi. Fabian melambaikan tangannya ke Vane dengan ekspresi muram. Kita akan bertemu lagi. Dia kemudian berbalik untuk menyapa Timothy, Leo dan teman-temannya. Tuan muda Drake, tuan-tuan muda lainnya, ikutlah denganku. Izinkan aku untuk menjamu kalian karena kalian semua adalah teman putraku. Baiklah. Terlepas dari jawabannya, ekspresi Timothy terlihat muram. Dia menatap Vane sebentar sebelum akhirnya berjalan keluar bersama Fabian dan yang lainnya. Timothy masih merasa tidak percaya saat mereka keluar dari mal. Apakah Vane bukan komandan kepala? Bagaimana mungkin Marsekal Katmus pun tidak bisa mengalahkannya? Mungkinkah anggapan ayahnya benar? Apakah dia seorang raja perang yang tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya? Timothy mulai menyesali tindakannya saat berjalan keluar. Jika Vane benar-benar seorang raja perang, memecat Vane pasti akan membuat ayahnya marah. Bab 745. Tidak bisa lagi menahan pertanyaannya, Leo pun akhirnya bertanya. Marsekal Katmus, apakah Vane benar-benar sekuat itu? Atau apakah kau memilih untuk menyerah? Kau pasti memiliki beberapa gerakan tinju yang sangat kuat yang belum pernah kau gunakan, bukan? Aku percaya kau tidak akan bisa dikalahkan jika menggunakan kekuatan penuhmu di sana. Pria itu tidak memiliki apa-apa selain kekuatan yang sangat kecil, kan? Kekuatan orang itu tidak dapat diprediksi. Aku tidak yakin bisa menang jika aku benar-benar bertarung dengannya. Katmus melirik ke arah lantai 2 tempat ruang biliar berada. Dia mulai merokok lagi dan menambahkan. Tapi aku mengerti. Aku memahami tindakannya dan mengapa dia melakukannya setelah sepupu Leo berbicara dengan cara yang merendahkan tentang tentara dan para veteran perang. Kau, berani-beraninya kau menyetujui. Taruhan 1 miliar untuk setiap ronde permainan. Mengapa kau tidak memikirkan mengapa dia bisa dengan mudah menyetujui taruhan yang berisiko namun menguntungkan? Apa kau pernah memikirkan konsekuensinya jika kalah dalam permainan? Fabian menggertakkan giginya dan menatap putranya dengan ekspresi kecewa. Leo berbicara dengan sikap kalah. Aku memang memikirkannya. Aku pikir dia sengaja menakut-nakutiku dan berpikir aku tidak akan menyetujui sarannya. Selain itu, aku tidak pernah menyangka akan kalah 10 ronde berturut-turut. Dengan kemampuanku, akan sulit baginya untuk memenangkan 5 ronde dariku. Aku pikir uang yang kumiliki sudah lebih dari cukup, tapi siapa sangka. Lupakan sajalah. Orang itu sangat terampil dan merupakan seseorang yang tidak dapat kita lawan. Anggap saja ini hari yang buruk bagi kita. Fabian menghela napasnya dan menatap Timothy Drake. Tuan muda Drake, pengawalmu itu benar-benar kuat, ujar Fabian. Ekspresi terkejutnya terdengar lewat kata-katanya. Aku tidak pernah mengira dia akan begitu menakutkan. Namun, aku juga tidak tahu bahwa kau akan menjadi orang yang begitu setia kepada teman-temanmu. Kau memecat pengawal yang kuat itu demi anakku. Sudut mulut Timothy bergerak-gerak. Mengapa dia mau memecat Vane jika tahu seberapa kuatnya dia? Timothy hanya bisa memaksakan dirinya untuk tersenyum melihat situasi ini. Haha, apa yang harus kukatakan? Aku adalah orang yang sangat setia kepada teman-temanku dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Leo. Bagaimana mungkin aku bisa memilih pengawalku daripada dia? Vane sangat kuat, tapi dia tetap tidak menghormatiku dan berani membantahku. Aku merasa tidak suka pada pria itu selama beberapa waktu. Untuk membuktikan apa yang dikatakannya itu benar, dia bahkan menambahkan. Dia bukan hanya jarang masuk kerja, tapi juga sering terlambat masuk kerja. Selain itu, dia selalu bersama adikku dan Ivene, meskipun lebih dekat dengan adikku. Aku pikir dia tidak bekerja untuk sebuah pekerjaan. Dia ada di sana hanya untuk adikku, aku yakin itu. Benarkah? Kau harus berhati-hati dengan orang seperti itu. Memecatnya adalah pilihan yang bagus. Vane adalah menantu yang menikah dengan keluarga Taylor. Betapa memalukan bagi seorang pria untuk menikah dengan keluarga istrinya. Bagiku, dia hanya orang lemah dan dia juga pria yang sudah menikah. Beraninya dia mengejar Nona tanya.
Bagian mana dari dirinya yang terlihat layak untuk adikmu? Itu benar sekali. Salah satu teman Leo berkata. Orang itu menginginkan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Mengapa dia tidak melihat dirinya sendiri di cermin? Dia tidak layak bersama adikmu. Yah, aku tidak tahu harus berbuat apa soal itu. Bagaimanapun juga, adikku adalah seorang wanita dan wanita menyukai pria yang menggoda. Vane bahkan mungkin sudah membuatnya terpesona. Itu akan menjelaskan mengapa dia begitu gigih selalu ingin bersama Vane, jawab Timothy. Iya, pria ini pasti sangat menggoda. Kalau tidak, mengapa Nona Sharon juga memihak padanya? Aku pikir dia telah dibutakan olehnya sehingga dia akan jatuh cinta pada seseorang seperti itu. Dia hanya remaja yang bodoh, pria yang sembrono. Leo menganggukkan kepalanya. Sejak awal dia sangat tidak senang tentang hal tersebut. Dia menganggap dirinya pria yang agak tampan. Ini akan menjadi hari terbaiknya jika Nona Sharon jatuh cinta padanya, atau jika Tuan Muda Drake menjodohkannya dengan adiknya, tanya. Dia tidak pernah mengira kedua wanita cantik dan memesona itu akan jatuh cinta pada seorang tentara yang menikah dengan keluarga istrinya. Itu sendiri merupakan pukulan besar bagi Leo. Bersambung.